Halo, selamat pagi. Oke, silakan duduk. Sudah nyaman posisi duduknya? Dengan Kak Aisyah? Betul. Oke. Nah, dulu saya Zahra, bisa panggil Kak Zahra boleh? Oke. Gimana nih kabarnya? Katanya senyum-senyum cerah banget ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik saja. Baik. Oke. Setahu saya Kak Aisyah ini kuliah di Malang, betul? Iya betul. Dengan gimana nih dalam di Malang, lingkungan di Malang, apakah sudah bisa mengakrabkan diri? Angkatan 2024 kan? Iya masih Berarti baru. baru lah ya, semester 1. Gimana sudah mengakrabkan diri dengan Malang? Kalau dibilang sudah sih masih belum ya, karena emang kan butuh proses. Karena saya kan masih baru, jadi masih bertahap, masih pelan lah. Oke. Tapi apakah sesuai dengan lifestyle sejauh ini? Kalau sejauh ini masih ya, karena saya kan masih di asrama, jadi kan masih terbilang aman lah gitu. Tapi ya nggak tahu lagi kalau saya udah keluar. Oh, ada kemungkinan tidak aman? Iya, ada kemungkinan tidak amannya. Ya. Menurut Kak Aisyah, kemungkinan tidak amannya apa? Di pertemanan atau di apa nih? Iya pasti di pergaulan ya. Pergaulan di sana kan pastinya sangat bebas sekali gitu. Oke. Paham. Terus untuk pertemanan yang sekarang sudah menemukan yang cocok atau bagaimana? Alhamdulillahnya sudah, tapi hanya beberapa saja. Hanya circle saya saja. Oh, circle-circle ya memang ya. Iya. Anak-anak ini, Iya. mahasiswa nih circle-circle memang ya. Tapi sebenarnya itu kok semuanya ya saya temenin. Saya netral aja iya, kan. netral. Oke, setelah kita bincang-bincang banyak nih terkait kedatangannya Kak Aisyah kemari, ada yang ingin disampaikan kepada saya? Iya. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut konseling? Sudah. Oh, sudah pernah. Iya. Namun bisa saya jelaskan sedikit kalau proses ini adalah bentuk bantuan dari saya sebagai konselor kepada Kak Aisyah sebagai konselor saya. Namun saya hanya memfasilitasi saja, menjembatani saja. Semua masalah Kak Aisyah kembali lagi tanggung jawabnya kepada Kak Aisyah, begitu. Jadi jangan harap solusi ada di saya. Semuanya itu ada di Kak Aisyah. Dan tentunya di sini kita punya durasi waktu yaitu setengah jam sampai 45 menit. Tapi kalau dirasa masalahnya belum selesai, nanti kita jadwalkan kembali. Oke, saya juga akan catat poin-poin pentingnya, begitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kembali lagi terkait datangannya Kak Aisyah kemari, apa yang perlu diceritakan Kak Aisyah kepada saya? Keluhan saya itu, saya kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Iya, suka menunda-nunda. Itu menunda-nunda dan tidak memanfaatkan waktu dengan baik seperti apa? Semisal tugas deadline-nya tanggal 20 nih ya, tanggal 20 deadline. Padahal itu udah dikasih tugasnya itu dari tanggal 10-an semisal. Oke, 10 hari untuk. Iya, 10 hari. Cuman saya tuh kayak masih lama gitu. Jadi saya kerjanya biasanya H-1 atau H-2 gitu kalau ngerjain. Nah, itu ngerjainnya jadinya tuh kayak buru-buru gitu kan, nggak bisa santai gitu. Nah itu sih, padahal sebenarnya juga saya punya banyak waktu luang. Oke, kenapa bisa sampai menunda seperti itu? Yang pertama karena handphone sih, itu masalah utama bagi saya. Karena saya kalau lagi pegang handphone tuh kayak bener-bener nggak tahu waktu gitu. Dan itu menghambat sejauh ini? Iya, sangat-sangat menghambat. Oke, dari kejadian seperti itu, dari ceritamu, atas kejadian tersebut, apa yang kamu inginkan sekarang? Apa yang kamu butuhkan sekarang? Bisa lebih baik buat dalam memanfaatkan waktu. Agar nggak terus-terusan handphone, terus juga nggak sering menunda-nunda. Oke. Selain itu, adakah kebutuhan lain yang diinginkan selain tidak menunda dan tidak main handphone terlalu banyak? Agar nggak malesan sih. Mageran ya. Mageran. Maksud dari mager dan malesan apa? Kayak kalau udah di kasur tuh ya, itu kayak mau beranjak tuh sulit banget. Itu ngapain? Main HP? Iya, main HP, kalau nggak tahu tidur atau apa gitu. Oke. Selain dari keinginan tersebut, manakah yang paling kamu pengenin? Dari tadi yang tidak menunda, terus habis itu main HP tuh bisa mengurangi main HP kan tentunya, terus juga tadi yang terakhir tiduran dan males banget untuk gerak. Keinginan mana yang paling kamu butuhkan? Lebih bisa ngontrol untuk main HP.
lebih bisa mengontrol untuk main HP. Oke. Dengan begitu persepsimu nih, pemikiranmu terhadap dirimu sendiri itu seperti apa? Kamu orang yang males atau kamu orang yang bagaimana? Kalau dibilang saya males sih lumayan ya, soalnya kadang tuh kayak selagi saya nggak megang HP, ya bisa tuh saya rajin kerjain tugas dan sebagainya. Tapi kalau udah kena HP, ya udah. Berarti penghambat semuanya ada di handphone. Oke. Kemudian persepsi orang lain terhadapmu tentang kamu yang tadi kamu bilang males, apa persepsi mereka? Apakah sama juga mengatakan kamu males atau yang bagaimana? Enggak sih, mereka bilangnya tuh kayak menilai saya sebagai orang yang biasa aja, yang nggak terlalu males juga, yang nggak rajin juga, gitu. Jadi tengah-tengah sekali. Oke, berarti apa yang kamu lakukan jika kamu bilang bahwasanya kamu ingin mengatakan bahwasanya ini mengurangi main HP atau bagaimana yang kamu mau? Iya. Mengurangi main HP. Mengurangi main HP yang kamu maksud itu harus seperti apa? Semisal satu hari cuman 3 jam atau 4 jam dan nggak boleh lebih gitu. Seperti itu yang saya ingin. Kamu kan kuliah, tentunya kan perlu untuk main handphone. Iya. Kamu bilang 3 jam, 4 jam, memang apakah itu ngaruh? Sebenarnya kalau tugas sih enggak ya. Cuman maksud saya tuh yang 3 jam, 2 jam tuh cuman untuk scroll. Kalau masalah tugas tuh udah di luar ini pastinya kan. Nah, oke. Cuman kan kalau biasanya ngerjain tugas tuh sambil buka-buka yang lain gitu yang itu yang bikin hambat. Kemudian apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini dengan permasalahan yang seperti ini? Ini sih kayak nyusun daily planner tuh tiap harinya. Itu di mana nyusunnya? Di HP ada, di buku catatan juga ada. Dan itu cukup ngaruh? Kadang sih. Kadang saja. Ya, kadang saya hiraukan, kadang enggak. Kak Isya mengatakan bahwasanya Kak Isya bisa menyusun daily planner. Itu bagaimana? Yang seperti apa? Yang pertama Natania dulu. Maksudnya saya menyusun ini tuh bisa nggak ya untuk ngelakuin. Terus saya catat satu hari itu kegiatan pentingnya tuh apa. Oke. Misal dari kayak sholat subuh, terus habis sholat subuh tuh ngapain. Terus juga mencatat harinya ada tugas atau enggak, ada yang harus diprioritaskan atau enggak gitu. Sesering apa melakukannya? Ada sih sekitar seminggu sekali kah, atau setiap hari kah, atau sebulan berapa kali, atau yang bagaimana? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Yang paling sering seminggu 3 kali. Iya. Kira-kira dalam usaha yang pernah dijalankan ini, adakah orang lain yang ikut terlibat? Misalnya teman yang mengingatkan atau siapa? Ada. Biasanya saya minta bantuan sama teman. Ada teman yang mengingatkan. Iya. Oke. Kemudian dalam usahamu yang sudah kamu lakukan sejauh mana, sejauh apa kamu melakukannya? Kalau sejauh ini sih saya udah berhasil menerapkan beberapa planning yang ada di buku saya itu dengan maksimal pastinya. Kenapa kamu bilang bahwasanya itu tidak terlalu ngaruh? Karena kadang-kadang saya kan tidak begitu menghiraukan. Kalau beda lagi kalau diingatkan sama teman ya kan. Berarti teman ini berpengaruh. Iya, betul. Berarti jauh lebih enak diingatkan teman daripada diingatkan daily plannermu. Iya, betul. Oke. Dengan kamu yang melakukan daily planner dan keinginanmu yang mengurangi HP seperti ini tuh apakah dikatakan berhasil menurutmu? Kalau dikatakan berhasil sih belum. Oke, kamu mengatakan bahwasanya daily planner itu ada di handphone. Dan apakah kamu mencatat di situ kalau kamu harus mengurangi handphone ataupun hanya main handphone 3 jam sekali atau bagaimana? Enggak sih, enggak masuk. Tapi di beberapa aplikasi saya itu yang biasanya buat scroll tuh saya kasih kayak timer waktu penggunaan gitu. Jadi kalau udah berapa jam nanti bakal diingatkan beberapa jam pemakaian. Tapi itu tidak berpengaruh? Iya, betul. Tidak berpengaruh. Oke, berarti bisa dikatakan bahwasanya usahamu tidak berhasil? Ya, bisa. Apakah dengan keinginanmu dan usahamu yang seperti itu tuh membuatmu happy? Kamu daily planner seperti itu sudah menyusun tapi kamu batalkan, kamu gagalkan sendiri?
Enggak sih, kalau bilang happy enggak. Hmm. Kemudian apakah malas nanti akan membuatmu sukses, membuatmu jauh lebih grow up? Tidak. Enggak. Kenapa kamu melakukannya? Kenapa kamu terus-terusan malas kalau kamu menyadari bahwasanya Iya. itu tidak membuatmu baik? Iya betul. Terkadang saya kan merasa bahwasanya malas tuh kan kayak penyakit dan itu buat pengaruh buruk buat saya kan. Cuman di sisi lain tuh kayak melawannya itu susah sekali gitu. Kita kan tahu kenyataannya bahwa malas tuh gak ada manfaatnya sama sekali. Betul. Mana bukti yang menyatakan bahwasanya malas itu susah sekali untuk dilawan? Tidak ada kan bukti yang menyatakan seperti itu. Dan kamu bisa saja kan melawannya, Iya. tapi kamu tidak melakukannya. Iya. Oke. Kamu menyadari bahwasanya yang salah adalah kamu tidak melawan itu. Karena malas itu sebuah pilihan. Malas itu akan selalu jadi sebuah pilihan. Dan kamu memilih untuk malas daripada mengerjakan tugas dan lain-lain. Oke. Setelah itu dari kamu yang sudah menyadari nih dan usahamu apa yang kamu inginkan dan kamu menyadari bahwasanya itu tidak maksimal, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Kalau dari saya sendiri sih sejauh ini apa ya, mengatur alarm mungkin. Yang bagaimana? Ketika penggunaan handphone, misal kalau saya udah pakai nih 1 jam atau 2 jam nanti bakal bunyi. Oke. Tapi tadi kan itu kamu menyatakan bahwasanya kamu tidak berhasil. Iya, mungkin bisa minta tolong lagi ke bantuan teman. Berarti membutuhkan bantuan teman untuk mengingatkanmu. Membutuhkan bantuan orang lain. Berarti tidak mengatur alarm atau bagaimana? Tetap mengatur, cuma nanti tetap juga minta bantuannya ke teman. Jadi kayak biar lebih maksimal aja. Kamu yakin hal ini akan berhasil? Apakah ada hal lain yang harusnya kamu kerjakan? Hal lain apa ya? Enggak sih. Atau mungkin tidak ada. Tidak ada. Daily plannermu berarti tidak kamu gunakan? Sepertinya tetap saya gunakan, tapi hanya berapa persen gitu. Tidak sepenuhnya. Berapa persen yang kamu mau? Yang kamu bisa lakukan? Mungkin minimal 40 lah. Oke. Kamu harus bergerak sesuai dari plannermu dan itu 40%. Oke. Kamu ada yang lain yang bisa kamu lakukan? Atau hanya ini saja? Mungkin sejauh ini hanya itu saja sih. Oke, hanya 3 planning yang akan kamu kerjakan. Iya. Kamu perlu berapa lama untuk mewujudkan hal ini? Mungkin butuh sedikit banyak waktu ya. Banyak waktu itu seberapa? Sekitar 2 minggu lah Oke, minimal. 2 minggu. Iya. Dan yang terlibat dalam hal ini adalah temanmu. Itu berapa orang? 1 orang, 2 orang, atau berapa? Kalau yang terlibat sih cukup 2 sih. 2 orang. Cukup, iya. Oke. Dengan planning yang seperti ini kamu akan lebih maksimal menurutmu? Menurut saya sih iya. Dengan planning yang seperti ini mungkin bisa lebih maksimal lagi dari yang sebelumnya. Oke. Temanmu akan mengingatkanmu setiap hari atau bagaimana? Akan mengingatkan saya setiap hari. Oke, setiap hari itu yang beberapa jam sekali atau yang bagaimana? Atau yang satu hari sekali atau yang bagaimana? Yang sekiranya ada kayak kegiatan yang perlu diprioritaskan mungkin hanya di situ saja. Hanya, tapi tidak mengingatkanmu dengan masalah handphone. Keinginanmu tadi mengurangi handphone. Iya bisa jadi seperti itu. Ya, seperti itu yang bagaimana? Seperti kegiatan kayak main HP, misal kalau udah lebih dari 3 jam atau 2 jam gitu nanti diingatkan. Atau kalau misalnya ada tugas yang perlu dikerjakan, diingatkan juga. Bagaimana jika temanmu lupa? Lupa itu wajar ya, manusiawi juga kan gitu. Ya mungkin bisa kembali lagi ke alarm handphone dan daily planner. Betul. Kamu alarm handphone ini berapa kali? Dalam sehari berapa jam sekali? Berapa yang kamu mau? Yang kamu inginkan setelah ini? Mungkin 2 jam sekali ya kalau bisa. Dalam artian kamu hanya boleh main handphone dalam 2 jam saja dalam sehari? Iya, itu selain tugas. Iya, selain tugas. Jadi kamu akan main handphone hanya 2 jam sehari? Iya. Hanya benar-benar 2 jam sehari. Oke.
Kemudian dari plannermu akan kamu lakukan setiap hari atau bagaimana? Iya, rencananya sih ingin saya lakukan setiap hari ya. Oke, setiap hari. Iya. Bagaimana cara pengingat daily planner ini? Apakah ada alarm dalam daily planner itu atau siapa yang em, mengingatkan hal itu? Kalau dari planner di handphone itu kayak ada pemberitahuan gitu, bukan apa Oke. misalnya kayak semacam pemberitahuan gitu. Pemberitahuan. Itu berapa jam sekali untuk diingatkan? Biasanya saya setel tuh 1 jam, nggak ada 1 jam sih, mungkin beberapa menit gitu. Berapa menit Iya, tentunya? iya. 30 menit? 45 menit? Pastinya jam berapa? Pastinya 30 menit, 30 menit. Oke, 30 menit. Dan kamu bisa yakin untuk berkomitmen melakukannya? Yakin. Oke. Kemudian kalau begitu kita akan membuat kontrak perilaku yang telah kita sepakati ini dan bisa ditangani dengan kita. Ini boleh kamu, ntar akan saya buatkan. Boleh kamu tulis di sini. Dengan ini saya menyatakan bahwasannya planningmu tadi sebutkan semuanya. Kamu tadi berplanning apa yang pertama? Kamu tadi mengatakan bahwasannya kamu akan mengatur apa? Alarm handphone di setiap aplikasi yang kamu gunakan. Dan itu kamu lakukan berapa jam dalam sehari? 2 jam dalam sehari? Kamu bilang seperti itu? Boleh kamu tulis? Jadi kamu hanya boleh menggunakan handphone di luar jam tugas itu hanya 2 jam dalam sehari. Kemudian planning keduamu, tadi kamu menyatakan bahwasanya kamu ingin dibantu oleh teman. Dan itu berapa orang? 2. Diingatkan berapa jam dalam sehari? 2 jam. Setiap 2 jam atau bagaimana? Setiap 2 jam. Oke. Boleh ditulis setiap 2 jam. Dan apa saja yang diingatkan? Yang diingatkan itu hanya handphone dan tugas saja atau yang bagaimana? Handphone, tugas. Tugas yang penting? Iya, tugas yang perlu diprioritaskan. Oke. Hanya itu saja yang perlu diingatkan temanmu? Ya. Satu lagi, jangan malas-malas. Oke, jangan malas-malas. Melakukan dalam apa ini? Malas dalam apa? Misal waktunya cuci baju. Oke. Boleh ditulis juga? Oke, berarti temanmu akan mengingatkanmu dalam 2 jam sekali bahwasanya kamu mengurangi penggunaan handphone, kemudian tugas penting, dan jangan malas-malas untuk beraktivitas, mungkin cuci baju atau yang lainnya. Ya, yang terakhir itu menyusun daily planner. Oke, yang ketiga adalah menyusun daily planner. Dan itu akan 40% kamu lakukan. Iya. Kamu akan menyusun daily planner ini setiap hari atau bagaimana? Setiap hari? Ya. Kamu bilang tadi setiap hari? Dan itu diingatkan dalam waktu? 2 jam. 2 jam atau 30 menit tadi kamu bilang? Oh ya, 30 menit ya yang daily planner. Oke. Dari sini, apa yang akan jadi konsekuensimu ketika kamu tidak melakukan ini, ketika kamu tidak maksimal melakukan ini, ketika kamu tidak berkomitmen? Pastinya tugas keteteran. Konsekuensi yang kamu lakukan ketika kamu tidak melakukan ini, punishment yang akan kamu lakukan Diri saya sendiri. untuk dirimu sendiri. Misal kayak ngurangin jatah buat jajan. Berapa ribu tentunya? Kalau saya kan sehari kan makan
makan aja itu 20.000. Besok kok sama jajan itu 30.000, berarti 50.000. ya. Berarti akan kamu kurangi Sekitar 20 atau 30.000 lah. lebih tepatnya berapa? 30. Oke, kamu akan mengurangi jajan atau bahkan kamu tidak jajan, maksudnya begitu? Tadi kamu mengatakan maksudnya jajan 30.000. Kamu tidak jajan begitu? Iya. Oke, berarti hanya makan saja. Dalam waktu 1 hari kamu melakukan punishment itu atau dalam waktu berapa? Ini dalam waktu 3 hari. Oke, 3 hari. Boleh ditulis? Jika kamu berhasil melakukan ini, apa reward yang akan kamu dapatkan untuk dirimu sendiri? Lebih tepatnya self reward. Mungkin jalan-jalan ya, jalan-jalan ke Makassar. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan kayak tempat wisata gitu, atau hanya sekedar nongki bareng gitu. Oke, lebih tepatnya nongki atau jalan-jalan? Nongki sih. Oke, kamu akan ketika kamu berhasil melakukan ini, rewardmu adalah nongkrong sama teman-teman. Iya. Dan ini dilakukan dalam 1 hari atau bagaimana? Sama mungkin kayak yang barusan 3 hari. Oke. Oke. Dari semua ini boleh kamu baca lagi dengan keras apa yang jadi planning nanti dan konsekuensi yang tidak kamu jalankan ketika kamu tidak menjalankan dan self reward yang kamu lakukan. Ini dibaca dari atas nih. Iya, dari awal sampai akhir. Yang ini saya menyatakan bahwa mengatur penggunaan HP dengan menyetel alarm setiap 2 jam dalam sehari. Dengan juga dibantu teman dalam mengingatkan saya untuk berhenti bermain HP tersebut setiap 2 jam. Teman saya ini mengingatkan saya setiap 2 jam untuk berhenti main HP, mengingatkan tugas juga, mengingatkan agar saya tidak bermalas-malasan. Lalu yang ketiga, menyusun diary planner yang 40% setiap hari bisa saya lakukan dalam 30 menit. Oke. Notifikasi itu akan muncul setiap 30 menit. Oke. Punishment-nya atau hukumannya, saya akan mengurangi jatah jajan saya dalam 3 hari. Berapa jatah? 30.000. Oke. Untuk rewardnya sendiri, mungkin saya akan nongki bareng teman-teman saya selama 3 hari. Oke. Di sini tanda tangan, nama dan tanda tangan. Ini kesepakatan kita berdua dan kamu akan melakukannya dalam waktu 2 minggu planning ini. Iya. Kamu belum menuliskannya tadi? Kalau ini akan dilakukan dalam 2 minggu? Hal ini tentunya tidak hanya dilakukan dalam 2 minggu saja, namun ini harus kontinuitas berkelanjutan. Tapi akan saya monitoring selama 2 minggu. Nanti ini akan kamu mulai kapan? Mungkin lusa atau besok sudah. Besok atau lusa? Besok. Oke. Tanggal berapa? Besok. Besok tanggal 10 Januari. Boleh kamu 10 Januari. Tepatnya 2025. Oke, kamu mulai melakukannya di tanggal 10 Januari 2025 dan akan saya monitoring selama 2 minggu. Dan kita akan ketemu lagi di tanggal 24 Januari 2000 berapa? 25. Oke, bisa ditulis kita akan bertemu di 24 Januari 2025. Boleh saya tanda tangani. Kemudian ini nanti akan kamu bawa. Kamu yakin akan bisa berkomitmen? Yakin. Oke. Nah, saya harap kamu bisa berkomitmen dan saya meyakini bahwasanya kamu bisa melakukan ini semua. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kamu sudah menyelesaikan ini tugasmu dan kamu keren sekali sudah mau datang ke sini menceritakan ceritamu kepada saya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Oke. Kamu bisa meninggalkan tempat? Saya antar.